Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian, di sini saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai chapter 11 Control for Information System. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nadia Lansia Sitorus dengan NPM akhir 271, dan Agnes Manogiulianti Simbolon dengan NPM akhir 321, Anggun Atika Dewi dengan NPM akhir 324, dan Valentin Aurelia dengan NPM akhir 332, serta Nur Sarah Rahmawati NPM akhir 341. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan awal yang pertama, yaitu Control for Information System. Nah, kenapa sih dalam organisasi itu keamanan informasi menjadi suatu hal yang penting? Jadi manajemen organisasi itu membutuhkan jaminan bahwa sistem informasi yang mereka gunakan itu dapat diandalkan, baik sistem internal maupun layanan cloud yang mereka kontrak. Selain itu, organisasi juga wajib mematuhi beberapa regulasi yang sudah dirancang sedemikian rupa seperti Sarbanes-Oxley atau SOX, HIPAA, GDPR, dan PCI DSS. Nah, untuk memandu upaya ini digunakan Trust Service Framework yang dikembangkan oleh AISPA dan CICA yang mengorganisasikan kontrol teknologi informasi ke dalam 5 prinsip yang secara bersama-sama membentuk keandalan sistem. Nah, yaitu yang pertama adalah keamanan atau security, yang kedua kerahasiaan atau confidentiality, kemudian yang ketiga ada privacy atau privasi, kemudian ada integritas pemrosesan atau processing integrity, dan yang terakhir ada ketersediaan atau availability. Di antara kelima prinsip tersebut, keamanan informasi ini menjadi suatu fondasi utama karena tanpa keamanan yang memadai yang bisa mendukung berjalannya organisasi, keempat prinsip lainnya ini tidak dapat terwujud. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 3 konsep fundamental keamanan informasi. Yang pertama, keamanan adalah isu manajemen, bukan sekedar isu teknologi. Dalam siklus keamanan atau security life cycle, manajemen senior berperan di setiap tahapan, mulai dari menilai ancaman dan memilih respon risiko yang tepat atau reduce, accept, share, atau avoid, mengembangkan dan mengomunikasikan kebijakan keamanan kepada seluruh karyawan, mengotorisasi investasi dalam solusi teknologi, hingga memantau kinerja program keamanan secara berkala. Yang kedua ada manusia, faktor paling kritis. Karyawan bisa menjadi mata rantai terlemah dalam sistem kemampuan, tetapi juga bisa menjadi aset terkuat jika dikelola dengan benar. Karyawan perlu dijalankan praktik komputasi yang aman, seperti tidak membuka lampiran email yang tidak dikenal, tidak berbagai kata sandi, serta waspada terhadap serangan rekayasa sosial atau social engineering, seperti phishing dan piggybacking. Yang ketiga ada model keamanan berbasis waktu atau time-based model of information security. Model ini menyatakan bahwa keamanan informasi yang efektif dapat diukur dengan rumus sederhana. P lebih besar daripada D plus R, di mana P adalah waktu yang dibutuhkan penyerang untuk membahas kontrol yang ada. D adalah waktu yang dibutuhkan organisasi untuk mendeteksi serangan, dan R adalah waktu yang dibutuhkan untuk merespon serangan tersebut. Jika persamaan ini terpenuhi, maka sistem keamanan organisasi dinyatakan efektif. Model ini juga membantu manajemen dalam mengambil keputusan investasi keamanan yang paling cost efektif. Nah, pada bagian ini kita akan membahas tentang cara melindungi sumber daya informasi dengan menggunakan kontrol preventif. Kontrol preventif ini ialah langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau ancaman terhadap sistem informasi sebelum terjadi. Pertama adalah keamanan fisik. Keamanan fisik ini dilakukan dengan membatasi akses fisik ke sumber daya informasi, misalnya dengan menggunakan kunci ruangan, kartu akses, atau pengawasan. Tujuannya agar hanya orang yang berwenang yang dapat mengakses perangkat atau data penting. Yang kedua ada kontrol akses pengguna. Kontrol ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki izin yang dapat mengakses sistem. Biasanya dilakukan melalui proses autentikasi, yaitu proses verifikasi identitas pengguna, dan otorisasi, yaitu pemberian hak akses sesuai dengan peran masing-masing pengguna. Selanjutnya ada kontrol anti-malware. Malware seperti virus, worm, dan keystroke logger merupakan ancaman yang berbahaya karena bisa merusak sistem, mencuri data,
bahkan mengganggu kinerja komputer. Oleh karena itu, organisasi perlu melakukan beberapa langkah pencegahan seperti memasang antivirus atau anti-malware pada setiap perangkat, lalu melakukan pembaruan sistem secara rutin, serta memantau aktivitas yang mencurigakan. Selain itu, kesadaran pengguna juga sangat penting. Pengguna perlu berhati-hati ketika mengunduh atau menginstal aplikasi agar tidak memasang perangkat lunak yang berbahaya. Dengan adanya kesadaran tersebut, resiko serangan malware dapat dikurangi. Nah, berikutnya ada hardening and patch management. Hardening adalah proses mengubah pengaturan sistem dari konfigurasi default menjadi lebih aman, misalnya dengan menonaktifkan fitur yang tidak diperlukan. Sedangkan patch management dilakukan dengan memperbarui sistem atau aplikasi secara berkala untuk menutup celah keamanan yang sudah diketahui. Nah, kontrol akses jaringan. Kontrol ini bertujuan untuk mengatur dan menyaring lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan. Biasanya digunakan perangkat seperti firewall atau border router untuk memfilter data yang mencurigakan. Selain itu, ada juga DMZ atau demilitarized zone, yaitu jaringan yang memisahkan jaringan internal dengan internet agar akses dari luar bisa lebih terkontrol dan keamanan sistem tetap terjaga. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mendeteksi serangan atau kontrol detektif. Nah, karena kontrol preventif tidak pernah sempurna, organisasi juga harus memiliki kemampuan untuk mendeteksi serangan secara tepat waktu. Terdapat 4 jenis kontrol detektif utama. Yang pertama yaitu log analysis. Proses memeriksa catatan log sistem untuk mengidentifikasi bukti adanya serangan atau aktivitas mencurigakan seperti percobaan login yang gagal berulang kali. Log harus diperiksa secara rutin dan perubahan pada log itu sendiri juga harus dipantau. Yang kedua yaitu Intrusion Detection System atau IDS, sistem yang membuat log dari semua lalu lintas jaringan yang berhasil melewati firewall. Kemudian menganalisisnya untuk mendeteksi tanda-tanda intrusi. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada honeypot. Sistem umpan yang tampak seperti bagian nyata dari jaringan internal, tetapi sebenarnya adalah jebakan. Yang keempat ada continuous monitoring, pemantauan berkelanjutan terhadap kepatuhan karyawan terhadap kebijakan keamanan dan kinerja proses bisnis secara keseluruhan. Selanjutnya ada merespon serangan atau kontrol korektif. Yang pertama ada Computer Incident Response Team atau CIRT. Tim yang bertanggung jawab menangani insiden keamanan secara terstruktur melalui 4 tahap. Yang pertama, pengakuan bahwa ada masalah. Yang kedua, penahanan untuk menghentikan serangan dan membatasi kerusakan. Yang ketiga, pemulihan untuk memperbaiki kerusakan dan memulihkan sistem. Dan yang keempat, yaitu tindak lanjut untuk menganalisis bagaimana insiden terjadi dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Yang kedua, ada Chief Information Security Officer, yaitu individu yang bertanggung jawab atas keamanan informasi di seluruh organisasi. CISO ini harus independen dari fungsi sistem informasi lainnya dan melapor langsung kepada COO atau CEO. Solusi keamanan yang pertama itu ada penetration testing. Nilai utama dari penetration test bukan sekedar membuktikan bahwa sistem bisa ditembus, tetapi mengidentifikasi di mana perlindungan tambahan paling dibutuhkan untuk meningkatkan nilai P dalam model keamanan berbasis waktu. Yang selanjutnya ada change control and change management. Proses yang baik mencakup dokumentasi semua permintaan perubahan, persetujuan manajemen yang terdokumentasi, pengujian di lingkungan terpisah, pembaruan dokumentasi, rencana backout jika perubahan menimbulkan masalah, serta penanganan khusus untuk perubahan darurat. Selanjutnya, implikasi keamanan pada virtualisasi cloud computing dan IoT. Perkembangan teknologi seperti virtualisasi, cloud computing, dan Internet of Things atau IoT membawa implikasi signifikan
bagi keamanan informasi. Di satu sisi, teknologi-teknologi ini meningkatkan resiko kompromi pada satu server, virtual atau cloud provider dapat berdampak pada banyak sistem sekaligus. Nah, IoT memperluas jumlah endpoint yang harus diamankan secara drastis. Namun di sisi lain, teknologi ini juga menawarkan peluang untuk meningkatkan keamanan, misalnya melalui implementasi kontrol akses yang kuat di tingkat cloud.